tercapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Saya mengajak Anda untuk berdoa sebelum memulai persekutuan doa Sabtu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu hadir berkarya dalam setiap kehidupan kami, umat manusia. Pada hari ini, dengan penuh ucap syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu ya seraya mengingat atas segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Kami menyadari bahwa kesehatan kami pada saat pandemi ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah dan teristimewa, lagi selama nafas kehidupan masih kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami padamu, saat ini kami hendak memuji, merenungkan firman-Mu, dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah doa Sabtu pagi pada pagi hari ini. Dalam persekutuan ini, kami mohon biarkanlah Engkau hadir, menyertai kami, sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Dan biarkanlah persekutuan ini berada dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertema berputus asa, datanglah kepada Tuhan. Diambil dari renungan harian Air Hidup. Firman Tuhan terambil dari Nehemia 4 ayatnya 1 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi.
dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan loncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepada kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kamu terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya, dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun, berdiri, dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok
orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan lakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat meninggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nats kita terambil dari Nehemia 4 ayat yang 10. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, media sosial atau media elektronik seringkali menyuguhkan berita-berita tentang orang-orang yang mengalami masalah hidup yang teramat berat, yang membuat mereka menjadi putus asa, sehingga nekat melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Keputusasaan juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda di zaman Nabi Nehemia, ketika mereka melihat tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan atau hancur. Mereka berputus asa karena mereka sudah tak sanggup membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu, karena tekanan dan tantangan yang dihadapi terlalu besar. Selain tenaga manusianya yang terbatas, juga upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Yerusalem yang berusaha untuk melemahkan iman semangat mereka. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nehemia 4 ayat 2. Tak tahan menghadapi tekanan, mereka pun jadi putus asa. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ayat nats kita. Membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan atau hancur lebur adalah pekerjaan yang berat dan sangat melelahkan. Kelelahan yang memuncak dapat menyebabkan orang menjadi putus asa, kehilangan gairah,
dan semangat hidup. Mungkin saat ini saudara sedang berputus asa karena tembok-tembok dalam kehidupan saudara telah runtuh dan menjadi puing-puing. Jangan biarkan keputusasaan semakin menghancurkan hidup saudara. Tidak ada kata terlambat. Bangkitlah. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. 2 Tawarik 15 ayat ke-7. Segeralah datang kepada Tuhan. Bawa seluruh beban saudara kepada Tuhan. Sebab Dia sangat mempedulikan kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayatnya 29. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, firman-Mu telah selesai kami renungkan. Meski bukan persekutuan yang besar, namun kami bersyukur karena Engkau telah hadir di dalamnya. Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan yang Engkau berikan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang memberikan motivasi dan semangat baru bagi kami dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah kami agar selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu menemui terang ketika berada dalam lingkaran kegelapan. Hanya kepada Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati kami, kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu oleh karena kebesaranmu. Kami memujimu Tuhan oleh karena kasih-Mu. Bersyukur padamu Bapa, di pagi hari ini kami boleh ada menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Menikmati berkat yang baru pemberian-Mu. Sesuai janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan berkat yang baru setiap hari bagi kami anak-anak Tuhan yang menyandarkan segala pengharapan kami hanya kepada Bapa Surgawi. Sungguh indah Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, hanya untuk menebus kami manusia berdosa ini. Semua dosa Engkau sudah mengampuni, kesengsaraan kami Engkau yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Roh Kudus, terima kasih untuk pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, dan kesetiaan-Mu. Engkau adalah penolongku. Bapa Surgawi, di pagi ini kami bersama dengan umat Tuhan bersatu dalam ibadah doa Sabtu pagi, memuji dan memuliakan Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami pun akan belajar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk mengasihi Bapa dan mengasihi sesama kami sebagai wujud rasa syukur kami. Bapa Surgawi, saat ini kami naikkan syafaat kami bersama dengan anak-anak Tuhan dari GKJ Ebenezer memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa Surga, saat ini Tuhan kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami itu. Bapa Surga, kami mohonkan Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang kami kasih ini. Untuk Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Saminah Satiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani, Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti, Bapak Sudono, Bapak Ase Mujiono, dan Bapak Parmun. Tolong Tuhan, kasihilah orang-orang tua kami ini. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi Mbak Ine, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania, Ananda Ibet, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Sabarno, Ibu Yunian, Saudari kami Lutania, Bapak Edi Toto, Bapak Dwi Prasetyo, dan Ibu Hindayu. Tolonglah Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan. Bapa Surga, kami juga ingat, kami berdoa Tuhan bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Jos Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim, Bapak Hartoyo, dan Ibu Endah Hayuni. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini, berilah kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang sejati, penghiburan yang sejati hanya ada di dalam tangan-Mu. Bapa Surga, saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan yang ada di surga. Bapa Surga, saat ini Tuhan kami juga mau menyerahkan segala ibadah
ibadah yang ada di gereja kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, yang walaupun Tuhan kami belum bisa bertatap muka di gereja, saat ini kami hanya bisa beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima ibadah kami. Apapun yang kami lakukan, ataupun tim-tim yang saat ini Tuhan menyediakan waktu tenaganya untuk menyiarkan ibadah lewat online ataupun live streaming, kiranya Tuhan memberkatinya. Bapa Surga, kami juga Tuhan berdoa bagi seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah diputuskan oleh gereja kami, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Bapa Surga, biarlah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh melayani sesama kami. Bapa Surga, kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Ebenezer. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun jemaat-Mu berada. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi para pendeta kami, Ibu Adel, Bapak Rudi, dan Bapak Pendeta Joko. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Biarlah Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu ini untuk menggembalakan jemaat-Mu yang ada di Ebenezer ini. Bapa Surga, kami saat ini juga Tuhan berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah dari tingkat yang paling bawah sampai anak-anak yang saat ini kuliah. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha anak-anak-Mu ini. Berilah Tuhan kepada anak-anak-Mu ini rasa disiplin sehingga apa yang anak-anak-Mu ini cita-citakan dapat tercapai. Bapa Surga, kami saat ini juga Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Apapun itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di Ebenezer ini. Jikalau ada yang saat ini sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Bapa Surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa khusus bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di Ebenezer ini yang sudah adioswo. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada orang tua kami yang terkasih ini. Bapa Surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa di masa pandemi ini, terkhusus Tuhan bagi tenaga-tenaga medis yang berjuang Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan apa yang dikerjakannya Tuhan untuk kebaikan kami semuanya. Bapa Surga, kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memberikan kelonggaran kepada kami, kebebasan kepada kami untuk kami beribadah kepadamu. Bapa Surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi kota kami yang kami diami ini. Biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi kota kami yang terkasih ini. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh berbakti, kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan kebebasan. Bapa Surga, juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihin ini. Kiranya Tuhan, kami mohonkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan memenuhi negara kami Indonesia yang terkasih ini. Bapa Surga, terkhusus Tuhan, kami saat ini berdoa bagi Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami yang terkasih ini hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam Bapak Presiden ini menjalankan tugas-tugasnya hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapa Surga,
Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami anak-anak-Mu ini yang menyelenggarakan ibadah doa Sabtu pagi ini. Bapa surga, haleluya, kami ingin memuji dan memuji akan kebesaran nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mohonkan kepadamu untuk mendengarkan seruan doa pribadi dari anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah doa Sabtu pagi ini. Bapa Surgawi, kami naikkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap